Hari itu langit cerah di atas kota Tokyo. Sekolah dasar Nobita tengah mempersiapkan pertandingan olahraga tahunan antar kelas. Dan semua murid tampak bersemangat, kecuali satu anak. Nobita duduk termenung di bangku taman sekolah. Wajahnya lesu. Ia baru saja diberitahu oleh gurunya bahwa ia harus menjadi bagian dari tim estafet kelas. Sayangnya, berlari bukanlah keahliannya. Bahkan saat jalan santai pun ia kadang tersandung. "Kenapa harus aku?" keluhnya. "Aku akan mempermalukan timku." Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar dari belakang semak. "Kalau kamu terus mengeluh, kamu memang tidak akan pernah menang." Doraemon muncul dengan wajah tenang sambil menggigit dorayaki. "Aku tahu kamu akan datang," kata Nobita sambil berdiri. "Tolong bantu aku kali ini, Doraemon. Aku tidak bisa mengecewakan timku lagi." Doraemon berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah benda dari kantong ajaibnya. Itu adalah sepasang sarung tangan berwarna cerah dengan pola bintang dan pita kecil di sisi jari-jarinya. "Apa itu?" tanya Nobita, bingung. "Ini, sarung tangan cheerleaders pembawa kemenangan." Sarung tangan ini mengandung semangat ratusan cheerleader profesional dari masa depan. Siapapun yang memakainya akan langsung merasakan semangat, kepercayaan diri, dan kekompakan tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, mereka bisa menyemangati siapapun, termasuk diri sendiri. Nobita menyeringai lebar. "Aku bisa menang dengan ini?" tanyanya. "Bukan kamu yang menang karena sarung tangan ini," jawab Doraemon. "Tapi karena kamu percaya kamu bisa melakukannya." Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba. Kelas Nobita bersiap di lapangan. Semua murid mengenakan kaos olahraga. Peluit guru terdengar nyaring. Nobita, dengan sarung tangan cerahnya tersembunyi di balik jaket, berdiri gugup di garis start. Begitu lomba dimulai, Nobita segera merasakan efek sarung tangan. Setiap langkah kakinya terasa ringan. Suara riuh dari sarung tangan, yang secara ajaib memekikan kata-kata penyemangat seperti, "Ayo, kamu bisa," dan "lari seperti angin," menggema di telinganya. Anehnya, suara itu hanya bisa ia dengar sendiri. Dan entah bagaimana, setiap kali ia mendengar teriakan itu, tubuhnya merespons lebih cepat. Penonton bersorak. Nobita berhasil menyusul dua pelari lain dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berhasil memberikan tongkat estafet tepat waktu kepada Suneo. Tim mereka menang. Setelah pertandingan, semua teman memuji Nobita. "Gila, Nobita! Dari mana kamu belajar lari begitu cepat?" teriak Gian, kagum. Nobita tertawa, tapi tidak bisa menahan rasa bangga dalam hatinya. Namun, Doraemon memperingatkan, "Ingat, jangan terlalu tergantung pada alat ini. Sarung tangan itu hanya memunculkan semangat yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu." Sayangnya, Nobita terlalu terbuai. Ia mulai menggunakan sarung tangan untuk hal-hal kecil, ujian, bermain bola, bahkan saat makan siang. Ketika sarung tangan mulai kehabisan energi karena terlalu sering digunakan, efeknya melemah. Di pertandingan sepak bola berikutnya, Nobita jatuh tersungkur dan menabrak tiang gawang. Malam harinya, Doraemon menemuinya di kamar. "Aku tidak mengerti, sarung tangan itu gagal." "Bukan gagal," kata Doraemon. "Kamu terlalu bergantung padanya. Alat itu hanya membantumu menemukan semangat. Tapi setelah kamu menemukannya, kamu harus belajar menggunakannya sendiri." Nobita merenung sepanjang malam. Seminggu kemudian, di pertandingan final bola voli antar kelas, Nobita memutuskan untuk tidak menggunakan sarung tangan. Ia berdiri di lapangan dengan tangan kosong, penuh keraguan namun juga penuh tekad. Saat bola datang ke arahnya, Nobita melompat, memukul bola, dan skor! Teman-temannya bersorak. Kemenangan pun diraih. Bukan karena alat ajaib, tapi karena kerja sama dan keyakinan. Setelah pertandingan, Nobita mengembalikan sarung tangan itu ke Doraemon. "Aku tidak butuh ini lagi," katanya sambil tersenyum. "Ternyata semangat tidak perlu dibeli dari masa depan. Ia sudah ada dalam diriku." Doraemon tersenyum puas.
Itu baru Nobita yang ku kenal. Sepulang sekolah, ia mengeluh pada Doraemon bahwa hidupnya membosankan dan ingin merasakan sesuatu yang luar biasa. Doraemon pun mengeluarkan alat baru bernama lensa dimensi otak, sebuah alat yang bisa membuka celah antara dimensi pikiran dan kenyataan. Awalnya, Nobita hanya iseng mencobanya di kamarnya. Namun, alat itu tiba-tiba memunculkan anomali aneh, berupa kabut ungu yang berputar seperti pusaran. Dari pusaran itu, muncullah sosok misterius, makhluk hitam kelam tanpa wajah, namun seluruh tubuhnya dipenuhi fragmen-fragmen ingatan yang berputar-putar. Makhluk itu adalah anomali brain rot, entitas dari dimensi bawah sadar manusia yang mengacaukan pikiran dengan membalikkan logika, mempermainkan ingatan, dan menanamkan ilusi yang bisa membuat seseorang gila perlahan-lahan. Sejak saat itu, Nobita mulai mengalami hal-hal aneh. Ia terbangun dalam mimpinya sendiri berulang kali. Shizuka berubah menjadi robot, Suneo berbicara terbalik, dan Giant hanya bisa tertawa tanpa henti. Dunia sekitar seperti glitch, layaknya video game rusak. Doraemon yang menyadari ada kesalahan mencoba menutup portal, tapi ternyata brain rot sudah masuk terlalu dalam ke dalam pikiran Nobita. Satu-satunya cara menyelamatkan Nobita adalah dengan masuk ke dalam pikirannya sendiri. Doraemon, Shizuka, dan bahkan Giant ikut masuk ke dalam dunia pikiran Nobita dengan bantuan alat pemetaan subkognitif. Di dalam sana, mereka bertemu berbagai versi aneh Nobita. Nobita yang sangat cerdas. Nobita yang jahat. Nobita masa depan yang menyerah pada hidup. Perjalanan mereka bukan hanya menyelamatkan Nobita, tapi juga menghadapi berbagai trauma kecil dan keinginan tersembunyi dalam diri Nobita sendiri. Brain rot semakin kuat, mengendalikan emosi dan rasa takut Nobita untuk tumbuh makin besar. Namun, dengan kerjasama dan keyakinan dari teman-temannya, Nobita bisa menghadapi ketakutannya sendiri dan menolak kontrol brain rot. Mereka akhirnya berhasil mengusir entitas itu keluar dari pikirannya. Di akhir cerita, Doraemon menyimpan alat itu di tempat paling tersembunyi di laci dimensinya dan berkata, "Jangan pernah main-main dengan pikiran sendiri, karena kadang musuh terbesar kita justru berasal dari sana." Itu dia tadi alur cerita Doraemon berjudul Nobita Bertemu Anomali Brain Rot. Serem tapi seru ya? Gimana menurut kalian? Apa Nobita akan benar-benar berubah setelah pengalaman itu? Sampai jumpa di alur cerita berikutnya bersama Hirka Harika. Bye-bye tanda melambaikan tangan.